Purwakarta punya tagline-nya lira. Naon kepungsian perpustakaan maca pikeun hirup jeung hurip. Membaca itu untuk hidup dan kehidupan. Wilujeng enjing, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rahayu. Hari ini, pagi ini kita dalam perjalanan menuju Desa Kertamanah, Kecamatan Sukasari. Ini kecamatan paling ujung barat Kabupaten Purwakarta. Kita harus melewati Danau Jatiluhur, melewati hutan, melewati perkebunan, melewati pepohonan yang hijau-hijau. Hari ini kita diundang oleh Desa Kertamanah dalam rangka pembukaan perpustakaan desa. Ini bagian dari ikhtiar kita, bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat. Jadi membaca itu jangan terbatas pada segmentasi masyarakat perkotaan saja. Sekarang sesuai dengan tagline maca pikeun kahirupan, maca pikeun hirup jeung hurip. Jadi membaca itu harus bermanfaat untuk hidup dan kehidupan. Oleh karenanya kita menggabungkan terus ke seluruh pelosok Kabupaten Purwakarta. Ayo kita membaca untuk hidup dan kehidupan, membaca untuk sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Jadi gitu Pak, hari ini kita keliling ke Desa Kertamanah, Kecamatan Sukasari. Belum keliling, saya ini di mana ini? Di darat atau di air Pak ini? Ini kita lagi Harus di begini amat ya? sisi Danau Jatiluhur Pak. Palingan ya bikin bisa. Aduh, maca Pikeun hirup jeung hurip. hidup dan hidup. Iya. Jadi kalau dulu membaca itu untuk menjelaskan kehidupan bangsa. Sekarang itu membaca itu lebih applied day, lebih keterapan lagi bahwa membaca itu untuk hidup dan kehidupan. Misal gini, yang dibacanya tata cara menanam kangkung, tata cara beternak lele, tata cara beternak domba. Jadi membacanya untuk hidup dan kehidupan. Makanya hari ini saya menyambut baik dan sangat apresiasi ke jajaran Desa Kertamanah, Kecamatan Sukasari yang sudah mau membuat pojok baca buat masyarakat. Jadi membaca bukan hanya untuk peserta didik, bukan hanya untuk anak-anak pada usia sekolah. Seluruh masyarakat pada berbagai usia, pada berbagai jenjang, pada berbagai profesi, ya diharapkan untuk membaca dalam tadi mengupgrade diri untuk membaca itu untuk hidup dan kehidupan. Pertanyaan saya nih, Pak Adis kikian capek diundang ke pelosok. Iya diundang, kita diundang. Capek Pak Adis. Tapi memang capek kan. Iya, apresiasi yang luar biasa Pak. Masyarakat kita yang di pelosok saja itu aware dengan aspek literasi, aware dengan membaca masyarakat. Oleh karenanya saya sangat menghargai betul. Jauh di Jugjug, Anggang di Trea. Jadi udah kecil di kantor Renan meja apanya? Iya. Cangkul. Aduh, saya ngomong, saya harus berkata dengan apa? Saya mau dengan saja. Tapi bang capekin, tapi inilah sebuah pekerjaan yang nyata. Kalau menurut saya, ayat pojok, baca. Bukan warung pojok, Pak. Bukan warung pojok. Karena gini, kalau kita berkutat, memang Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purwakarta punya perpustakaan daerah dengan berpuluh ribu koleksi buku. Tapi kan kita terkonsentrasi di satu tempat, Pak. Di kota lah, di kabupaten, di pusat kota. Nah, pertanyaannya, Kabupaten Purwakarta ini kan penduduknya sudah lewat dari 1 juta. Betul. Sekarang yang dari ujung barat Purwakarta, dari ujung timur Purwakarta, dari ujung selatan Purwakarta, dari ujung utara Kabupaten Purwakarta, kan belum tentu mereka bisa menjangkau ke kantor arsip dan perpustakaan, belum tentu menjangkau ke kantor perpustakaan Purwakarta. Betul. Nah, yang harus dilakukan saat ini adalah mendekatkan pusat-pusat baca itu ke masyarakat. Betul. Walaupun begini jalannya. Walaupun harus begini caranya. Luar biasa. Tapi kan Pak Adis menikmati ini jalan begini enak, Pak. Hal yang luar biasa. Mobil jengki Pak Adis itu ngumpulin usaha mobil. Lamun orang di kantor moal ningali tangkal kormis, moal ningali tangkal jati, moal ningali domba. Pikiran kita terkungkung, nggak bebas. Kalau begini kan kita sambil rekreasi, sambil bekerja.
ada hal yang jauh lebih nyata yang bisa kita lakukan untuk masyarakat. Terus saya mendorong juga nih ke teman-teman di perpustakaan. Kalau biasanya perpustakaan keliling itu seminggu sekali. Itu saya lagi mau mendorong perpustakaan itu, kita ada 3 armada ya Pak Ibu ya. Ada 3 mobil. Itu akan kita fungsikan tiap hari. Berkeliling ke seluruh sekolah, berkeliling ke tempat-tempat pusat kerumunan masyarakat. Jemput bola gitu. Iya, jemput bola. Jadi kalau misalkan hanya seminggu sekali, kalau taruhlah sebulan itu 4 kali, dikali kan setahun nggak mungkin kita kepotong puasa dan sebagainya, ya anggaplah 10 bulan. Jadi selama setahun itu kita hanya mengunjungi 40 sekolah. Hanya berapa dibanding dengan jumlah sekolah yang sekian banyak Kabupaten Purwakarta. Rasionya nggak memenuhi. Jadi kalau tujuan kita meningkatkan indeks literasi masyarakat hanya dengan melakukan upaya-upaya yang biasa-biasa saja, nggak akan kekejar. Betul. Nggak akan kekejar. Jadi guys, ternyata bahasa pojok itu juga berfungsi untuk pojok perpustakaan atau pojok baca, bukan hanya warung pojok atau mojok malam mingguan. Tidak. Ini mah pojok baca sangat bermanfaat. Dan inilah buat saya yang selalu dijugjug jauh anggar nikmatnya. Tadi juga saya di prank. Mana buat saya? Ternyata ini. Hai. Aku mah berpikiran dia mewah weh lah, tapi ternyata tidak ya. Apapun yang kita lakukan kita nikmati ya. Nanti Bapak ada niat untuk meluruskan ya. Kebahagiaan itu nggak bisa dinilai dengan cangkang. Iya betul. Kebahagiaan itu kita yang merasakan. Oke. Orang lain melihat, waduh ini lu mewah segala macam, padahal di dalamnya tersiksa. Kebahagiaan itu kita yang merasakan. Iya betul. Aku pun merasa bahagia sangat Pak, karena ini dengan goyangan mengingatkan seseorang bergoyang pada diriku pada saat. Gimana nggak bahagia coba Pak? Tuh, Pali Kidul, Ayah, Gunung, Hararejo, mata kita lepas terus kehalangan ku tembok, alam sejuk, luar biasa pokoknya. ini jarak tempuh kan berapa? Ini perkiraan 2 jaman. 2 jam guys ya, kita dari kota 2 jam menuju lokasi guys. Nah ini disebutnya ngurus lembur nata kota temper Iya. ya. Warga masyarakat Desa Kertamana itu adalah warga kita. Betul. Masyarakat Kabupaten Purwakarta yang harus dicerdaskan juga, yang harus memperoleh pelayanan yang baik juga dari pemerintah Kabupaten Purwakarta. Bahkan Salah tidak satunya sedikit, dari Pak, orang-orang katanya orang-orang kampung bawa risung, mereka banyak yang cerdas, banyak yang melahirkan karya. Iya. Bagaimana dengan orang kota? Belas dugem wae atuh budak kami tak sampai itu dugem itu kita. Itu ya aja tuh. Dugem alami. Ada batu 2 jam guys. Aduh, tapi guys kalau teman-teman bisa ke Sukasari dengan kondisi seperti ini betul endah hirup teh tekahalangan kunana ya. Jadi anu sifat nak puri-puri teh tidak ada di sini. Enak. Hidup itu yang enak apa adanya Pak. Iya betul. Dalam perjalanan kita kayak warung, kayak ngopi, Ngopi. kayak tukang jualan sate jeung belum ketan. Pertanyaannya sekarang belum ada warung kopi. Jadi mesti jauh. Gak usah dibuat-buat, bahkan belum bisa dibuat-buat. Nah, kita berdoa saja guys, mudah-mudahan segera ada warung kopi. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Udah, Pak Sekam, punten kapang kerak. Luas ya. Ada. Habis salam berapa, guys? Hah? Salam berapa? Pak Lurah. Sampurasun. Ya Pak Sekcam, nunggal gegeh di Sukasari.
Itu Bulurah, Bunda Literasi Lurah. Desa Kertamana. Sambutan heula nya, sambutan heula ya. Bapak sambutan, Pak. Sambutan heula nya. Mau nganggo musik? Nonton. Cek, iya aya ente. Bapak MC senyum wae, iya ya. Cuma teh salah. Tenang, Pak. Lajeng, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hapunten Kapangkeran, Pak Sekcam, Hapunten. Pak Kades Kertamana. Yang saya hormati, nuksi lebih hormat, Pak Sekcam yang mewakili Pak Camat, Pak Kades Kertamana, Bu Lurah, para kader, reng-rengan abdi di Dinas Arsip Perpustakaan, sareng para penggiat desa, di Patriot Desa. Patriot. Alhamdulillah hari ini hadir dan menginisiasi juga terlaksananya terwujudnya perpustakaan desa Keur Maca. Keur teh eukeurnya, keur teh nuju keur maca. Kertamana membaca. Kertamana kerta teh raharja makmur. Manah teh hate, mudah-mudahan warga desa Kertamana hatena makmur, Amin. Amin ya Allah. masyarakatna raharja, Amin. ngaranna ge kerta mana. Jadi raharja sadayana, makmur sadayana. Tadi pas pembukaan acara aya lagu Indonesia Raya, urang nyanyikeun bareng-bareng. Tadi kan urang dina hiji lirikna aya bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Kita di sini dalam rangka membuka, wasilahnya membuka perpustakaan desa, Pak. Betul. Tapi kan lamun diteuleumana lagu eta salah sahiji cara kita ngabangun jiwanya, ngabangun raganya. Yes. Melalui naon? Melalui buku. Nah, Pak Kades, Pak Sekcam, Bu Lurah sareng sadaya kader, abdi tos sanes marentahkeun panjenengannya nyuhunkeun kareng-rengan di Dinas Arsip Perpustakaan, terutama di kefungsian perpustakaan agar perpustakaan keliling tadi Bu Ketua nyaurkeun tos teu aya abdi namanya baseuh panginten nembe dinten kamari abdi miwarang kabukabid layanan otomatis perpustakaan agar layanan perpustakaan keliling itu dilaksanakan tiap dinten karena satu acana sok sabulan sekali kadang-kadang saminggu sekali pami ninggal luas wilayah sareng jumlah anu kedah dikunjungi kan seueur. Jadi lamun mung sakitu urang moal kakejar tujuan ngaliterasi ningkatkeun minat baca masyarakat moal kacape pami carana kos kitu. Nah di Dinas Arsip Perpustakaan, kefungsian perpustakaan aya 3 armadanya punya, aya 3 mobil perpustakaan keliling. Nah insyaallah kita optimalkeun diatur jadwalna abdi nyuhunkeun sadaya wilayah di Kabupaten Purwakarta ari dikunjungi sadaya nama moal mungkin anggeus ku sataun tapi paling tidak aya kaudag lah sapertos di dieu ka Kertamana panginten ka Paliditu ka Ciririp ka Paliditu deui pali ujung ka Sukasari terus ka Parung Banteng kum sadayana da naon deui atuh upaya nu kudu dilakukeun salianti urang nyerdaskeun kahirupan bangsa. Nah, pami kapungkur sesuai tagline Perpustakaan Nasional, tujuan perpustakaan teh mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tos 2 tahun kapengker tagline eta dirobah. Anu asalna perpustakaan kanggo mencerdaskan kehidupan bangsa, rubih jadi perpustakaan untuk kesejahteraan. Nah, abdi Purwakarta punya tagline nyalira. Naon kefungsian perpustakaan? Maca pikeun hirup jeung hurip. Membaca itu untuk hidup dan kehidupan. Jadi lamun tujuan awal mencerdaskan kehidupan bangsa mah geus kaliwat. Membaca hari ini harus mendatangkan kemanfaatan untuk hidup dan kehidupan. Maknanya apa? Dampaknya apa? Kami di kefungsian perpustakaan harus menyiapkan bahan-bahan bacaan yang itu bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Misal, kita harus aware untuk menyiapkan bahan bacaan, lamun ibu-ibu meureun aya tata cara nyulam, tata cara melak cengek,
tata cara melak kangkung, tata cara tata cara miara lele, tata cara miara domba, tata cara miara ayam, tata cara miara bebek. Bebek, Pak? Bebek, Pak. Bebek. Oh, bebek. Itu. Jadi perpustakaan ayeuna geus mulai bertransformasi. Malih di perpustakaan ayeuna aya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Makhluk naon eta teh, Pak? Naon, Pak, eta abdi sana? Kakara kan ngadangu kan inklusi sosial. Jadi lamun kapungkur mah orang berpikiran perpustakaan teh buku jeung rak buku. Tah TPBIS mah mencoba keluar bahwa perpustakaan itu jangan hanya berpusat di buku, tapi kita memberikan ajaran-ajaran langsung yang itu sifatnya terapan ke masyarakat. Jadi tong aneh, engke perpustakaan di perpustakaan aya naon teh pelatihan keterampilan menyulam. Pusatnya di mana? Di perpustakaan. Pemilatihan tari aya mungkin. Aya. Abi, itu bagian dari inklusi sosial. Abinya. Jadi literasi itu jangan dipahami sebagai buku. Ada yang literasi sosial, literasi ekonomi yang sifatnya lebih offline, sifatnya lebih terapan. Nah, pelatihnya dari mana? 2 mingguan kapengker, abdi terus ngempelkeun para kepala OPD, para kepala dinas Kabupaten Purwakarta. Jadi abdi nyaurkeun, anggap saja dinas arsip perpustakaan ini seperti papan karambol. Nah, abdi ngelakukan pelatihan pertanian, kita tidak dibekali dengan keterampilan itu. Yang bisa melakukan itu siapa? Dinas Pangan dan Pertanian. Melakukan pelatihan peternakan, kita tidak dibekali dengan keterampilan itu. Yang bisa melakukan itu Dinas Peternakan dan Perikanan. Nah, nanti misalkan dari sini, dari perpustakaan desa keur maca, hoyong aya pelatihan tentang UMKM misalkan. Bersurat saja nanti atau menyampaikan saja keinginannya ke Dinas Arsip Perpustakaan melalui Kefungsian Perpustakaan. Nanti kami yang mengkomunikasikan dengan dinas terkait, misalkan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Usaha Kecil dan Menengah. Mungkin abdi nu menyelenggarakeun, abdi nu ngundang tenaga pelatihnya, nanti yang pelaksanaannya dilaksanakan di sini. Nah, itulah yang disebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi Empap oke bisa, Pak? Bisa. Misalkan di dia seueur murang kali anu punya daya tarik terhadap tari, Empap mah kan gagahna tim tari kan. Tah. Tapi beda, istri beda, istri ge aya. Kumaha? Tah eta. Goyang marangi kumaha goyang marangi? Goyang marangi eta teh. Emut kenehnya goyang marangi. Pas sakada, Pak. Abdi teh maca tadi. Keur maca, keur tamanah membaca. Berarti perpustakaannya di dieu, Pan. Iya. Tapi tadi aya ngobrolkeun perpustakaan keliling. Moal bentrok eta aya di dieu ongkoh keliling ongkoh. Kan keliling mah sakabupaten Purwakarta, Pak. Moal lieur macana maca nguriling we. Lain maktana perpustakaan keliling anu macana ku kurilingan lain. Mobilna nguriling ka wilayah-wilayah. Mobil nguriling tuturkeun. Itu kumaha mesti salah abdi. Nyata mah lieur pasti, Pak. Abdi lieur berarti. Jadi cici aya di dieu tidak bentrok di sini juga ada. Jadi kieu memang kan masyarakat Purwakarta teh hampir ayeuna geus ngalewati 1 juta penduduk. 1 juta. Iya. Aya 182, aya 8 kelurahan, aya 183 desa. Lamun di Udan mun saukur tuh kantor perpustakaan anu ayeuna di pusat kota, terus masyarakat anu di pasisian rek meunang pelayananna kumaha carana? Kan teu mungkin abdi wae nembe di kantor ka dieu sajam leuwih. Sajam setengah lah. Enakeun da gigeun. Kalau cek bapak kan di jalan cenah diskon. Ya, diskon. Asik. Tapi nikmat, Pak. Nikmat. Enak. Nya kieu mana warung kopi yang cenah aya ini. Tah, lamun ngandalkeun ku kantor perpustakaan hungkul moal ka udan. Moal. Masyarakat di pasisian oge berhak cerdas. Masyarakat di pasisian oge berhak memperoleh pengetahuan yang cukup. Masyarakat di pasisian oge berhak memperoleh layanan di pemerintah daerah termasuk salah satunya Kefungsian Perpustakaan. Nya ulah beda jauh di kampung 7 jam. Terus pemerintah daerah ngantep ulah kitu, Pak. Karunya warga abdi dia tuh bari perpustakaan. Ya. Launching perpustakaan desa. Ya. Abdi nyenak buku tuh. Itu anak buku. Jadi simpan di dieu. Ieu teh sifatna rolling bulu-bulu ra. Engke pamitos
reksa tos lain hatabeunna teh kapuriling sadayana uningakeun ke perpustakaan kan digentos bukuna. Jadi terus gitu. Kalau lamun ayeuna di Pasihan Sarak Agung ge nu kahiji memang stokna sakedik. Anu kadua kita perlu regulasi perputaran buku. Jadi kayak di dia disimpan di dia kayak di desa mana dialihkeun ke terus muter. Gitu. Pak, kenapa Abi masih kena bingung Pak Sekda puntennya. Punten bisa. Pak Lurah, punten bisa. Ibu punten sedayana. Itu kan zaman digital. Tadi sudah jelas disampaikannya bunya. Zaman ayeuna barudak lupa nak ada digital. Terus perpustakaan. Iya bersaing bener. Pak kumaha cara bersaing? Nah, iya kan digital mah tidak bisa dihindari atuh. Kayak TikTok gituan. Rame tak gituan. Tapi naik. Bagaimana dengan perpustakaan menghadapi digital? Iya Pak. Ya, justru eta makana, ini justru bebenteng buat daerah termasuk desa, kumaha carana kita mengendalikan perkembangan digitalisasi yang tanpa batas. Tapi tetap disikapi dengan bijak, diterima kan perubahan zaman mah. Ya, itu makanya perlu aya penyeimbang. Perlu aya penyeimbang, terus ieu masalah pangaresep. Akhirnya budak kan ningali game, ningali konten di YouTube dan lain sebagainya. Makanya bahan bacaan, oke saya menyuntik ke kefungsian perpustakaan. Bahan bacaan kita harus beragam. Kita harus memberikan bahan-bahan bacaan yang itu menarik minat baca masyarakat. Termasuk minat baca budak. Ulah ieu mah budak resepna naon urang bahan bacaan ortodok. Nah, eta. Oke. Artinya perubahan zaman tidak bisa dihindari, ya. Tetap disikapi dengan bijaksana. Nah, salah satu caranya barusan Pak Kadi sampaikan. Da maca teh cangkeul bunyi mun kieu cok kadang. Gitu. Sina teh beunang keburu tunduk gitu kan. Tapi dengan digital sekarang mungkin Pak Kadi sudah punya cara tersendiri, gitu kan. Kan kieu nya. Kumaha Pak? Kualitas sumber daya manusia kan ayeuna geus muncul kan Lurah. Warga di dieu anu sarapola di mana, ya kawan. Anu di Ciririk, di Sukasari, di Parung Banteng kan mulai. Nah, diharapkan nanti dengan cara begini akan muncul lagi generasi-generasi berkualitas di dieu. Kan kieu rek saha sih yang ngabangun di dieu lain orang dieu. Betul. Makanya perlu disiapkan sumber daya yang berkualitas. Itu. Caranya kudu gitu. Nah memang kayak kecenderungan Pak, ya menurut Bu Sri Mulyani yang Menteri Keuangan, generasi milenium itu generasi Y lah disebutnya. Generasi Gen Z. Tak can terang, generasi milenium itu adalah orang-orang yang lahir di kisaran tahun 2000. Enggak Pak. Betul. Abi saya termasuk generasi, saya masih persimpangan antara generasi X dengan generasi Y. Saya lahir tahun 80. Generasi Y itu yang lahir tahun 81 sampai dengan tahun 97. Itu generasi milenium. Kalau saya generasi SM sebelum Masehi. Ya. Kalau sepertinya. Generasi Z. Generasi Z itu generasi yang lahir dari tahun 98 sampai 2012. Generasi Z. Nah, kecenderungan generasi Y dan generasi Z itu salah satunya digitalisasi. Eta pisan. Terus kecenderungan ingin semuanya serba mudah. Iya. Mung riweuh, dahareun hayang meuli, segala macam hayang meuli, mung susah. Kecenderungan kadinya. Terus aya deui kecenderungan nu sejen, nganggap healing itu menjadi sebuah kebutuhan. Poe Sabtu, poe Minggu lamun teu ulin teu afdol. Healing. Iya, gitu. Terakhir mulai hilangnya kemandirian. Kemandirian itu kumaha? Penghasilan poe ieu hanya poe ieu, penghasilan dimenang bulan ieu ngan cukup ke bulan ieu. Eta kecenderungan Pak. Nah, ini kalau terakumulasi secara makro menasional, ini bahaya buat sebuah bangsa. Negara ini bisa bangkrut. Nah, untuk itu semua salah satu caranya ya dengan begini. Kita harus mulai mencerdaskan lagi kehidupan bangsa. Kita harus mulai memberikan bahan-bahan bacaan yang bisa membangkitkan lagi masyarakat untuk mandiri. Maksudnya apa?
butuh cengek boga, butuh bawang daun boga, butuh cikur boga, Lah. butuh koneng boga, butuh pare boga, butuh ayam boga, ayam. butuh lauk boga, Butuh domba, ayah domba. butuh domba boga. Itu yang harus diwujudkan sekarang. Nah, untuk cara seperti itu ya salah satunya dengan kita menyiapkan bahan-bahan bacaan yang itu offline gitu, yang itu terapan, yang itu bisa diterapkan untuk kehidupan masyarakat. Dari dia mah melak cengek, tanah lega kene. Iya. Melak pare, tinggal daek gering. Bisa ku pare rumah Kang Lurah, lamun kreatif mah. Bisa ku pare rumah. Ulah dibiarkan aya tanah kosong tanpa pepelakan. Pokoknya musim hujan. Saya pernah sampaikan pada saat rapat koordinasi penanganan inflasi di Kabupaten Purwakarta. Saya sampaikan kalau kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya hanya langkah sementara, harga minyak naik, operasi pasar, itu mah sehingga pemadam kebakaran keluar ayeuna di banjur, bukan kebijakan yang bisa menghasilkan solusi jangka panjang. Yang harus dilakukan hari ini adalah membangun kemandirian. Kemandirian apa? Kemandirian keluarga. Pertaniannya harus dibangun pertanian yang basisnya kemandirian, bukan pertanian yang sifatnya perdagangan. Jadi petani tong berpikir kumaha urang carana ngajual pare sekian ton, bukan. Tadi ketika butuh biasa ya. Teu kudu meuli. Jadi lamun boga penghasilan sabulan 1 juta cukup. Bisa budak sekolah, bisa jam lamun keluarga gering masih bisa keneh ngabangun imah, bisa keneh nabung. Kudu 1 juta Pak. Syaratna hiji tadi segala hal anu dibutuhkan boga. Beas aya, proteina, laukna aya. Butuh rempah-rempah aya. Pamajikan aya. Tak eta tong dieuweuhkeun atuh Pak encan. Tadi kan saya ngomong tadi di jalan. Urusan kebahagiaan kita nggak ada yang tahu. Iya, kita yang menciptakan. Siapa tahu Bab dengan begini Bab jauh lebih bahagia. Iya, aku bahagia sendiri. Salah sahihina ya. Iya. Tadi Pak Iman ngomong kuat, saya diajak balik peuting. Pasti normal. Nah, kumaha cenah? Nih. Uin. Kelasnya. Iya. Sareng Pak Kadis. Diajak Pak Kadis. Pak makan kudu izin. Tidak ada saya mah. Iya. Tos tuang teh acan. Lagi di mana sayang? Tidak, Marisol. Aku mah bebas aja. Ngan unggal jam 2 peuting nyeri. Guguling deui jam 2 peuting ngungkul, Pak. Aya pantos. Sabun. Gencet tuh Pak. Pak, tong gitu di perpustakaan ya. Tadi itu menyebutkan di sini tempatnya Pak Sekjen. Sakieu-kieuna cenanya. Ieu teu kabayang ku abdi numpuk buku kumaha macana nyaman moal nya. Teu kabayang aya di dieu. Ya, beda memang antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan. Beda naon, Pak? Lamun di kota seperti kelurahan yang sifatnya administratif. Tapi lamun di desa, karena kantor desa itu pusat sagalana. Aya nu gering pasti datang ka dieu, percaya saya. Pak, nya. Aya nu pasehat pasti datang ka dieu. Datang ka dieu. Bener enggak kamu? Ka dieu. Abi tuh ke pamajikan datang ka dieu. Loba, sasila loba janji tah. Jadi memang di desa mah kantor desa itu menjadi pusat, makanya di pojok ya inisiasi nu bagus di dorong ku Kang Lurah, aya pojok baca. Masyarakat bisa sambil nongkrong, baca buku. Memang ini PR buat ringan-ringan abdi di perpustakaan. Lamun maca di dieu teh nyaman misalkan di handap. Saya akan membantu perpustakaan di sini ya menyumbang buku. Kalau sudah ada pemajikan di sini. Pertanyaan. Laku. Tapi kan abdi teh lalaki, Pak. Cek Pak Dedi mah abdi awewe cek saha abdi awewe lalaki abdi masuk kitu wae. Ayeuna lalaki ki temen kieu nyebutna. Ningeuna seri. Nah gitu. Kenapa saya bahagia sekali hari ini bersama masyarakat ini terutama karena ada perpustakaan di sini gitu. Enggak kan bahasanya udah kerta sejahtera. Mana THT, Bang? Apa ingan itu kayaknya geus seserian. Oh, geus ngabayangkeun sangu aku teh. Jakarta mana? Mah pasti seri. Assalamualaikum. Laras, Pak. Terus saya seri sana nanan gini. Pak, bade seri, Pak. Pak, seri atuh.
Gitu. Luar biasa. Atuh keprok heula, emprak heula, atuh nang cari sing emprak heula. Aduh, luar biasa, hebat. Ya, Jemangsa. Dinyusunkeun ku Bulura. Ketua. Hoyong aya warga anu diajar nari beureun sampai 2 kali make urang. Percanten tapi guru tari teh. Ieu teh Pak Bondo Bapak Ibu. Percanten. Anu nyiptakeun lagu koreografi Goyang Maranggi. Kapungkur zaman Abdi Kasep keneh. Anu aku hiji kapungkur kikieuan. Sate maeng Marangginya lah deui. Kabarnya diganti didinya sate maerot Maranggi cenah teh. Maerot teh palinting kagadean semangat, mun mah irit kaletikan gitu. Ya semangat pertama luar biasa. Insyaallah abdi nya kadinya. Mun geus aya pamajikan di dieu. Doakeun Pak Kades nya da kikieuan sugana da teu apa karena ieu mah baunya ngacak gitu. Amin kan Bu. Amin. Aya teu? Pak itu bukuna kok angkat itu. Ayo siapkeun Pak. Punten abi bade ngilangi. Yes Pak, abi Pak. Yes. Bukuna apa itu? Sadayana itu. Sadaya. Aduh. Sadayana Pak? Yes. Yes. Bapak yes Pak, Pak. Yes Pak. Tuh. Punten. Dah Pak Rahmat. Dah. Pak, enter Pak. Siap. Antepkeun. Oh, di dianya? Iya. Oh. Punten. Sebanyak 200 kemarin. Iya. Nah, iya. Iya. Pak, Bapak Pak Lurah Pak. Diantepkeun simbolis. Ya, masih simbolis. Ya di beresan mah videonya. Iya. Mangga Pak. Ibu, Bu Kabit, Ibu, mangga, Bu. Nah, sok diberesin. Mangga. Seueur da. Ibu, mangga diantepkeun. Nah. Bu Kabit, mangga. Mangga. Sangguna mah. Ini simbolis saja. Ya, nanti dirapikan. Bapak rapikan awaknya. Ya. Ibu, mana? 200.000. Siapa? Ya. Kalau kena sadina. Ya. Nah, tadi. Ya. Jangan tambahan deui. Tambahan lagi. Kosong kan ya Pak, ya Bapak. Oke, kok abi tambahan Dek, besok Dek. Mungkin saya pemajikan. Saya pemajikan. Abi tapi mau Bu Lurah. Bulur, tapi janji pas ekcam nih, janji. Budaki. Iya, 200 judul buku. Kayak orang tambahan deui, terus kayak dieuna di rolling. Nyunkeun informasi berarti ketua, akhirnya nyunkeun handphone di kefungsian perpustakaan. Pamitos nyunkeun di rolling, nyunkeun mereka kuat di kekut nah perpustakaan buku ieu dicanak deui, kamu diputarkeun deui ka wilayah sana. Buku di rolling teh nya, Rolling. lamun engke abdi aya calon pamajikan ulah di rolling. Yang abdi we mah. Urang dieu buku mah terkenal di rolling. Pas ekam janji ta. Siap Bos. Aya doa. Panggil cekap apa ya? Cekap naon dia atuh. Datos bahagia terus katinggal lapar tinggali. Ente. Abi mah semangat hayu sampai jam 9 pagi. Betah kene di dieu. Bapak ti payudna ka itu abi di dieu heula. Jauh di Jogjuk. Anggang di tayang. Lurus lemur. Nat kota. Ini dikitukeun. Dapat tuh. Aduh. Naon teh? Ya, atau non Pak Sekda. Pak Sekda, nuhun. Kades. Kades. Bu Lurah. PKK Sadayana, Bu Ketua. Udud. Pojok baca kerja. Hal-hal Tara. di Patriot Desa. Hiji.
para perangkat desa Kertamana ngaturkeun nuhun abdi satara kaca tos diulem ka dieu dipasihan wahana kanggo nempatkeun buku. Mudah-mudahan buku ieu bisa ngadatangkeun kemaslahatan, Amin, amin. ngadatangkeun kemanfaatan Amin. kanggo kahirupan warga Balarea di desa Kertamana. Amin, ya. Sebab sakitu ari ngaturkeun nuhun kasadayana bidaya cariasan nu kirang pernah lanjut kerja punten atur nuhun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rampes. Rahayu. Tanda tangan saya dengan Kang Lurah ini mengandung makna hak dan kewajiban. Saya Panginten berkewajiban menyiapkan bahan-bahan bacaan yang berkualitas. Terus Panginten nanti Pak Lurah juga berkewajiban untuk memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya. Jadi ini bukan hanya seremonial semata, ini mudah-mudahan memberikan makna tanggung jawab. Kami juga di dinas harus berupaya terus-menerus untuk menyiapkan bahan-bahan bacaan yang berkualitas. Ya. Ya, Pak. Ada ini Ayo tinggalin kok. Tahu. Gila, di sini alincang. Ini kita baru selesai ya. Ya, alhamdulillah Pak, lancar. kita baru selesai arah pulang dari desa Kertamana, Kecamatan Sukasari menuju ke kantor. Bahagia sekali, Pak. Aku Ini hari di perjalanan lihat coba, itu indah. Di kota kita nggak akan bisa lihat Nggak begini, akan, Bang. bro, nggak Mata akan. kita lepas memandang. Ini Purwakarta, indahnya luar biasa. Jadi beres Tanah leluhur, beres makan, pulang, disuguhi pemandangan yang indah, hati bahagia, luar biasa. Barusan kunjungan saya ngangkat kota. Luar biasa itu. Keren. Berat Pak, ini, Pak, berat. lumayan. Tadi pada saat itu kan dengan kita berkunjung, Ya. dengan kita berjumpa langsung dengan para penggiat, ibu-ibu PKK, ada masukan-masukan kan dari Betul. tadi Kang Kadesna bercerita bahwa punya potensi bambu, butuh pelatih yang bisa pelatih pengrajin yang bisa mengajarkan untuk mengrajin anyaman bambu. Ya. Tadi terungkap tuh, saya bahagia ada kesadaran dari Pak Kades bahwa kita teh bambu loba, Ya. hayang ngajual teh lamun bisa mah tong bahan baku, keluar teh awi ngajual awi, tapi dalam bentuk produk yang lain gitu. Bisa anyaman-anyaman bambu cair, PPT, boboko, nyiru. Nah, tadi itu tuh salah satu bahan masukannya, termasuk dari keterampilan-keterampilan yang lainnya. Kalau itu ada Pak, gimana pengrajinnya menurut Bapak? Ada kayak gitu ya? Saya nanti kita akan berkomunikasi dengan teman-teman dari DKUPP, Dinas Oh iya. Koperasi Perindustrian Perdagangan Kecil dan Menengah. Mudah-mudahan teman-teman di DKUPP punya tenaga kepelatihan yang bisa melatih anyaman bambu. Ini kan potensi luar biasa di Pasari, terkenal kemana-mana sebagai penghasil bambu yang berkualitas. Ini nyambungnya sebentar Pak, benar Pak. Bapak Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan berbicara masalah awu dan bambu, nyambungnya di mana? Kan di Dinas Perpustakaan teh tadi aya itu ya program TPBIS, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Oh iya. Jadi Oke. kita nanti memberikan mengajarkan kepada masyarakat tentang sesuatu. Kan pengetahuan itu ada yang diperoleh dari membaca, pengetahuan itu yang diperoleh dari yang orang lain sampaikan, kan sama saja. Betul. Termasuk keterampilan juga ada yang diperoleh dari membaca buku atau keterampilan yang diajarkan oleh orang lain, kan ujungnya sama. Betul. Ujungnya kan keterampilan juga. Dan itu bisa diarsipkan. Oh, bisa diarsipkan.
Bisa kan? Bisa diarsipkan. Oh. Bisa diarsipkan. Misalkan kan di Purwakarta tuh ada beberapa daerah yang ada sentra, Oke. sentra anyaman bambu misalkan, sentra keramik, sentra kerajinan apalagi. Nah itu cerita itu kan bisa dituliskan, dikodifikasikan, kemudian kita arsipkan. Oke. Kan Paham. generasi kita harus tahu misalkan 5, 10, 20 tahun ke depan Ya. generasi selanjutnya penerus kita teh kudu apal. Oh di desa A teh ini pernah tumbuh sentra kerajinan bambu misalkan. Ya. Ini teh dulu pernah merajai keramik misalkan. Nah, kalau itu kemudian sudah nggak ada kan ceritanya terkodifikasikan, terarsipkan. Jadi kaitannya kadinya apa? Jadi nyambung guys, nyambung ya. Gigit kerajinan kalau diarsipkan juga akan menjadi apa? Sebuah pekerjaan atau tugas ya yang ada di arsip. Keren, nyambung. Jeung gini, lamun ngomong tentang dimensi waktu, bahwa arsip itu selalu berkait dengan hal yang kamari, kemudian hal yang kiwari, Kiwari. dan hal yang bihari. Jadi yang kamari itu harus menjadi cerminan buat kiwari, harus menjadi udagan buat yang bihari, buat masa depan. Nah, sekarang ngomong bihari kayak ini baterai habis. Dari saya, Ya udah tuh kalau gitu. jadi di hari lagi kita cas lagi, diarsipkan lagi baterai. Ya, Ya, maka semua akan nyambung. ya. Nanti nggak boleh begitu ya, Ya boleh nggak? nggak boleh begitu. Nanti Untung lain bangun mana gitu kayak ya.